أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak sekalian semua rahmati Allah, saya ingin melanjutkan kajian kita tentang sirah Nabi pada pertemuan yang lalu. Artinya bukan minggu kemarin, bukan bulan yang lalu, tapi bulan sebelumnya betul. Karena saya tidak bisa hadir. Tentang bina'u mujtama'in jadid. Ini untuk mereview supaya Bapak Ibu ingat kenapa mengambil materi ini. Karena kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu, setiap kita memasuki awal tahun dalam kalender kita sering membicarakan tentang kalender kita, karena memang harus diingatkan terus. Kalau kita membicarakan tentang kalender kita yang disebut dengan Hijriyah itu, kita membahas tentang peristiwa hijrah sebagai pelajaran. Dan ketika kita membahas peristiwa hijrah, maka kita juga membahas tentang sejarah penamaan kalender kita, mengapa dinamakan dengan kalender Hijriyah. Nah, dari kajian yang lalu kan saya menyampaikan sampai dengan Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin itu baru punya penanda waktu, hari, tanggal, dan bulan. Belum ada punya penanda tahun. Nah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itulah kebutuhan untuk memiliki penanda tahun sendiri itu sangat mendesak. Kan kalau di dalam riwayat Bukhari itu disebutkan atana min amiril mu'minin kutub fala nadri ala ayyi syai'in na'mal. Telah tiba beberapa dokumen dari pemimpin tertinggi saat itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kata salah satu gubernur di wilayah Irak. Ini Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat itu. Kami nggak tahu harus bagaimana. Qara'na kitaban mahallahu Sya'ban wa la nadri awal ladzi nahnu fihi amal madhi. Kami belum mendapati satu dokumen itu tertera bulan Sya'ban, tapi kami nggak tahu apakah itu bulan yang lalu, tahun ini atau tahun yang lalu. Maka beliau itu meminta agar diberi penanda waktu, penanda tahun. Nah, disitulah dimusyawarahkan. Dari sekian peristiwa yang dimusyawarahkan kan peristiwa hijrah. Sehingga disitulah setiap generasi lalu belajar. Setiap memasuki awal tahun maka akan teringat dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sejatinya ketika memusyawarahkan hal itu dengan para sahabat, ketika mengambil peristiwa hijrah sebagai penanda waktu pertama, kan kebiasaan orang Arab itu penanda tahunnya itu adalah peristiwa. Maka bisa dibayangkan kalau 100 tahun berlalu, jadi harus ingat 100 peristiwa, dan ini berat. Maka dalam kajian sirah itu kan ada Amul Fil, itulah kelahiran Rasulullah SAW, tahun gajah. Ada Amul Huzni, tahun kesedihan, karena tahun di mana wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, dan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nah,
Maka disitulah dipilihnya hijrah itu sejatinya bukan hanya peristiwa hijrahnya saja, tapi keseluruhan peristiwa setelahnya, yang itu dirangkum kurang lebih 10 tahun terakhir kehidupan Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Jadi kalau peristiwa hijrahnya saja, Bapak Ibu, itu kan dimulai dari tanggal 27 Safar, hari Kamis. Kamis 27 Safar. Tahunnya saat itu mengikuti kalender Romawi 622. Tapi orang Arab gak menggunakan itu. Yang digunakan oleh orang Arab adalah akhir tahun sama awal tahunnya saja. Makanya selalu ada jeda. Pagi ada keputusan Rasulullah akan dibunuh. Malam harinya Rasulullah SAW keluar dari rumah. Hari Kamis itu 27 Safar. Tidak menuju ke utara tapi ke selatan, ke Gua Sur. Di Gua Sur itu 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Itu bertahan di Gua Sur. Setelah itu Ahad pagi berangkat. Ahad pagi berangkat itu nanti tiba tanggal 8 Rabiul Awal, itu tiba di Kuba. Disitulah yang kita sebutkan kemarin membangun Masjid Kuba itu. Setelah sampai di Kuba itu Rasulullah SAW istirahat 4 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Itu sampai Kamis. Nah, tanggal 12 pagi Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dari Kuba menuju tempat yang nanti menjadi masjid Nabi sekarang itu. Nah, ketika menuju tempat itu sudah masuk waktu siang. Tempat itu sudah, karena itu hari Jumat, Rasulullah SAW berhenti di Bani Salim bin Auf. Rasulullah berhenti di situ. Beberapa orang langsung mendatangi Rasulullah SAW dan melindungi beliau, karena beliau, saya tuh kalau membaca bagian ini Bapak, itu merasa terharu. Beliau ketika ada di Kuba itu, ketika mulai melakukan perjalanan, beliau memberitahu kepada Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah keluarga ibu dari kakek beliau, Abdul Muthalib. Coba, ini bisa bayangkan. Memberitahu keluarga ibu dari kakek beliau. Jadi beliau itu punya ayah namanya Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya ibu namanya Salma. Salma itu dari Bani Najjar. Kan jaraknya jauh, tapi kebanggaan Bani Najjar dengan cucu mereka ini, yakni Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memberitahu, ya karena keluarga terdekat adalah keluarga yang jelas sisilahnya terdekat. Bani Najjar itu mengutus beberapa orang, puluhan orang itu membunuh sepeda langsung untuk melindungi Rasulullah SAW. Itu bahasanya seperti itu. Jadi kalau melihat kedekatan kekeluargaan seperti itu, saya tuh melihat bagaimana Bani Najjar mengutus kesatria-kesatria pilihan untuk benar-benar melindungi Rasulullah. Rasulullah SAW itu sholat Jumat dengan sekitar 100 orang di lembah Bani Salim bin Auf. Setelah itu, begitu memasuki kampung Bani Najjar, itu semua orang-orang berebut untuk menarik tali kekangnya. Tali kekang tetap beliau berebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tinggalkan dia. Fa'inna ma'mur, sesungguhnya unta ini diperintah. Itulah makanya beliau membiarkan untanya saja berjalan. Begitu sampai di lokasi masjid yang sekarang menjadi masjid Nabi, itu kan berhenti, lalu berdiri lagi, lalu berjalan lagi, lalu berputar, lalu kembali lagi, lalu berhenti di situ. Saat berhenti ini, Rasulullah bertanya, di mana rumah keluargaku, yang keluarga kita yang paling dekat? Langsung Abu Ayyub Al-Ansari itu ngambil. Itu ya Rasulullah, itu pintu rumahku, diambil. Rasulullah SAW meminta agar langsung disediakan tempat untuk istirahat. Beliau akan istirahat tidur siang. Dan
beliau tidak membangun rumah. Yang beliau bangun seperti di Kuba. Begitu tiba, yang beliau bangun itu adalah masjid. Nah, kelak beliau itu melanjutkan setelah beberapa waktu istirahat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, beliau lalu membangun masjid. Beliau membangun masjid, dan masjid inilah yang nanti kita kenal dengan sebutan saat ini Masjid Nabi itu. Jemaah sekalian rahmati Allah, dalam perjalanannya nanti masjid ini, kalau kita lihat ini tadi bina umum Islam yang jadi, ya, bagaimana kita melihat Rasulullah SAW membangun masyarakat baru, mujtama jadi itu masyarakat baru. Ada 3 hal yang penting yang ingin saya lanjutkan itu bagian yang ini, agar tidak hanya berhenti di masjid. Nah, itulah kenapa kemarin saya berbicara tentang masjid, sehingga gambarannya adalah begini. Selama ini kalau kita masuk awal tahun, kita sering bicara tentang kalender kita, kalender Hijriah. Lalu kita bicara hijrah. Seharusnya tidak hanya bicara hijrah. Ingatan kita kalau melihat sirah Nabi, setelah melihat peristiwa hijrah, diikuti Pak, harus mengingat 3 hal. 3 hal. 1, Rasulullah SAW membangun masjid. 2, Rasulullah SAW mempersaudarakan. Nah, mempersaudarakan kaum muslimin. Di sini disebutkan Binaul Masjid An-Nabawi, yang di sini Al-Mu'akhad bainal muslimin, persaudaraan sesama kaum muslimin. Di sini Pak, nanti kalau kemarin sudah saya sampaikan tentang masjid ya. Muktamar di Mekah tahun 1975, fungsi masjid itu di masa Rasulullah SAW itu tidak kurang dari 13 fungsi. Tapi nanti beriringnya waktu, fungsi masjid itu dikondisikan dengan aturan-aturan yang menyusul, sehingga dikerucutkan hasil dari Muktamar tahun 1975 itu ada 5. Masjid harus memiliki tempat ibadah yang membedakan antara jamaah putra dan jamaah putri dengan baik dan benar. Itu salah satu fungsi masjid dari 1 dari 5. Yang kedua, masjid harus memiliki ruang pertemuan dan perpustakaan. Ruang pertemuan dan perpustakaan. Jadi masjid tentang ibadah dan literasi ilmu itu nggak terpisahkan. Perpustakaan. Kita mulai hilang tradisi membaca itu Bapak Ibu. Maka kita akan kembalikan juga di masjid. Saat ini sudah ada penelitian dengan tingkat literasi dan keilmuan yang tinggi itu akan muncul saat ini. Nomor 1 itu negara Cina, nomor 2 itu Iran. Dua-duanya itu tidak ada Facebook, tidak ada Twitter. Tidak ada Facebook, tidak ada Twitter. Pengguna Twitter terbesar di dunia orang Indonesia. Ini ternyata apa? Mereka itu literasinya membaca buku, menguasai ilmu. Jadi membaca buku ya sampai tuntas, menguasai ilmu itu sampai tuntas. Tidak banyak disibukkan dengan media sosial. Jadi seperti itu tradisinya. Itulah kenapa akan baik sekali masjid itu memiliki ruang pertemuan dan perpustakaan. Nomor 3, masjid itu memiliki klinik. Alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan di sini, saya yakin. Klinik yang keempat, masjid itu klinik. Kemudian yang keempat, tempat perawatan jenazah, untuk merawat jenazah, seperti memandikan jenazah sampai pokoknya perawatan jenazah. Nah, yang kelima, masjid memiliki area untuk anak-anak. Nah, dari 5 itu diperas dari sekitar 13 fungsi masjid di masa Rasulullah SAW.
Dan seperti sudah pernah saya sampaikan, kalau kita mengkuantifikasi, membicarakan tentang hitung-hitungan, pengukuran, pemetaan tentang masjid, yang saya sampaikan di dua bulan yang lalu, jumlah masjid sedunia diperkirakan sekitar 3,7 juta masjid sedunia saat ini. Karena itu hasil dari konferensi internasional di Dhaka tahun 2021 di Arab Saudi. Itu tahun 2030 diperkirakan jelas kekurangan karena jumlah kaum muslimin sudah mendekati 2 miliar. Nah, di sisi lain, di situ muncul data masjid terbesar, ya tentu di negara Indonesia, terbanyak itu di Indonesia. Maka ada 2 klaim kan. Kalau klaim DMI, Dewan Masjid Indonesia, sekitar 800.000 lebih. Kalau klaim Kemenang berdasarkan SIMAS yang masih terus berjalan sampai dengan tahun 2023 itu kan sekitar 663.000. 2008 saja saya meneliti DMI juga mengklaim sudah di atas 600, maka pantas 200 itu. Selain terkena musibah-musibah gempa, terutama gempa di Aceh dan gempa di Lombok, masjid-masjid kita berkurang. Nah, kalau kita menghitung semuanya kekuatan itu dari seluruh fungsi masjid, nah ini yang saya katakan. Masjid tidak lagi sekedar dihitung seperti tadi. Saya sudah sampaikan hitungan-hitungan ini tentang jumlah jamaah, tentang sudah saya sampaikan dengan. Ya, setidaknya kalau saya katakan tadi 200 juta lebih lah jumlah kita. Kalau kita masih dominan 80% di angka itu, artinya lebih dari itu kita ambil 10%-nya saja, 20 juta. Infak setiap hari 1.000 rupiah atau setara parkir sepeda motor atau 30.000 sebulan. Maka setahun dikalikan dari sekian persen yang mau bersedekah dengan nilai yang paling terkecil itu 20 juta saja, itu kita bisa mengumpulkan 7,2 triliun per tahun. Jadi bisa dihitung saja 20 juta kali 1.000 kali 30 kali 12, 7,2 triliun. Kalau masjid hari Jumatnya, kita kan total seluruh hari Jumat itu ada sekitar 52 atau 54 Jumat setahun itu. Di Jogja saja kalau jumlah masjid kita sekitar 5.000 Pak. Di Jogja 5.000. Itu kalau kita ambil 1.000 atau 2.000 saja, 2.000 Jumat yang pertama bulan Muharram itu karena penelitiannya infak paling kecil di kotak itu sekitar 250.000, yang paling besar 5 jutaan. Itu ada beberapa masjid. Nah, ini kita ambil saja 500.000 saja. Gak usah 5.000 ya, 2.000-nya saja. Itu kan 1 tahun, 1 miliar. Baru 1 kali. Kalau kita 2 kalikan bulan dari 52 Jumatan, Jumat pertama sama Jumat terakhir 2 miliar. Dan itu bisa kita gilirkan. Kalau kita gunakan kekuatan yang penuh 5.000 atau ya sekitar 5.000 se-Jogja, itu juga bisa menolong. Kita melakukan seperti itu kan mengkuantifikasi, menghitung-hitung. Tetapi yang saya tekankan di sini seperti yang ada di dalam sirah Nabi, kita tidak berangkat dari situ kalau melihat masjid saat ini. Kita kembalikan kepada cara pandang yang aslinya, bahwa permukaan masjid ini bukan sembarangan. Itu yang saya katakan. Termasuk kalau kita yang laki-laki ini punya gambaran ingin punya rumah. Namun kan bapak-bapak, kita tidak melihat ibu-ibu dulu karena kita yang punya tanggung jawab nafkah. Bukankah kita juga pernah memiliki cita-cita, mau saat muda atau saat ini pun kita punya cita-cita membangun rumah sendiri, ngerti Bapak? Punya rumah sendiri. Kalau di tempat yang fana, yang sementara, sudah clear garis kehidupannya itu, ini sementara, ini kekal, gitu. Apakah di tempat di negeri yang kekal kita tidak punya cita-cita yang sama, punya rumah di sana? Tapi kan dijelaskan salah satu tips membangun rumah di surga, bangun masjid. Man bana masjidan lillah
Ini adalah satu riwayat, bukan riwayat Utsman, tapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Kalau riwayat Utsman, man bana masjidan lillah, banallahu lahu mislah. Barang siapa yang redaksinya itu matan hadisnya, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun untuknya seperti yang dia bangun itu. Tapi kan lalu dijelaskan oleh para ulama, itu adalah rumah. Dan belum lagi fadilah-fadilah masjid, sehingga kita masuk pada cara pandang itu. Seluruh permukaan kampung kita itu baik, tetapi yang memiliki kemuliaan lebih tinggi itu adalah permukaan masjid. Makanya wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid termasuk satu dari 3 perkara yang dapat menghapus kesalahan kita dan mengangkat derajat. Itulah yang pernah saya sampaikan. Ala adullukum ala man yamhullahu bil khata'i wa yarfa'u bil darajat. Maukah tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Maka dijawab Rasulullah isbahul wudu' 'ala al-makarim wa qasratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salat ba'da salat fadzalikum riba fadzalikum riba. Salah satunya banyak melangkah ke masjid. Jadi melangkahnya saja sudah berkah. Keluarnya jenengan dari rumah itu kan ada dalam naungan jaminan Rasulullah SAW. Man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji'a. Berangkat sampai pulangnya saja sudah ada dalam jaminan riwayat itu. Dihitung fi sabilillah sampai pulang. Meskipun di sini tidur. Tapi itu dalam jaminan. Tapi melangkahnya pun di masjid ada dalam jaminan riwayat ini. Wa kasratul khuta. Membaca Quran di masjid tidak sama membaca Quran di rumah. Baca Quran di masjid dapat 4 ketenangan, malaikat menaungi, kemudian mendapatkan rahmat Allah, kemudian disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Wa sama qaumun fi baitin min buyutil yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat al-mustaqina wa hafathumul malaika wa ghasyatumur rahmah wa dzakarullaha fi man indah. Dapat 4. Belum disebutkan lagi bahwa Al-Quran itu fadilahnya per huruf. Maka saya ajukan kalau dulu jenengan menghitung berapa huruf yang jenengan baca dalam satu hari itu. Kan yang standar di HP itu pakai Quran pojok, yang tanda wakafnya di pojok, itu barisnya itu sudah diketahui 15 baris paling penuh. Nggak lebih dari itu, 15 baris. Sekali-kali kalau jenengan baca 15 baris itu jenengan hitung hurufnya. Sama juga saya minta jenengan berangkat dari rumah ke sini dihitung langkahnya. Karena saya tanya, kalau naik sepeda motor bagaimana? Karena wa kasratul khutwah untuk bisa membayangkan keberkahan itu. Nah, sekarang ini setelah melihat ini Bapak Ibu, jadi begini, masjid itu melahirkan apa? Nah, ini lanjutannya. Maaf, ini review sampai 15 menit. Masjid itu kalau kita melihat sirah menjadi tempat ya di antara keberkahannya yang paling nampak. Urutannya Bapak Ibu. Lihat ini setelah binaan Masjid Nabi Al-Mu'akhaf. Nah, para ulama memberikan urutan ini bukan sembarangan Bapak Ibu. Jadi dari masjid itu salah satu yang paling nampak bukan jumlah jamaahnya. Yang paling nampak adalah sikap persaudaraan. Sikap persaudaraan Al-Mu'akhaf harus nampak, saling percaya, saling tolong menolong, saling melindungi, saling menyayangi, semuanya harus nampak. Makanya kalau kita melihat aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran tentang masjid, dengan cek salah satunya di dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Maka rohnya masjid itu harus dipahami. Enggak boleh mendirikan masjid kita niatnya itu untuk hal yang lain. Fala tad'u ma'allahi ahada. Enggak boleh menyeru di masjid itu menyeru kepada selain Allah.
Dan kalau melihat satu buku lagi Bapak Ibu, Hakada Dhahrajil Salahuddin wa Hakada Adat Al-Quds karya Dr. Majid Irsyad Al-Kilani, itu disebutkan karena beliau itu ahli di dalam dua bidang. Beliau ahli pendidikan juga ahli sejarah. Beliau ketika mengumpulkan semua penelitian dan semua riwayat tentang peristiwa yang terjadi di akhir abad ke-5 Hijriah yang membuat Palestina itu lepas dan terjadi pembantaian besar-besaran di Palestina itu di antara tanda-tandanya masjid itu sudah dijadikan tempat ajang untuk bertengkar. Jadi bertengkar di masjid sampai masjid Bani Umayyah itu yang beda mazhab bertengkar di masjid itu sampai membakar masjid. Ketika mereka diusir, itu mereka bertengkar di pasar. Jadi gak di dalam, gak di luar, itu berlanjut pertengkaran. Kalau kita sudah melihat tanda-tanda itu, nah itu sebetulnya tanda-tanda yang menunjukkan kelemahan umat ini. Itulah mengapa jumlah kita yang paling besar di dunia, jumlah kita masjidnya juga paling banyak di dunia, itu belum berdampak. Nah, inilah yang harus kita kembalikan, bahwa kemuliaan masjid itu dengan adanya masjid, salah satu yang nampak itu adalah persaudaraan. Makanya Rasulullah SAW al-mu'akhad bainal muslimin. Saya tunjukkan sebagian, Bapak Ibu. Kenapa penting untuk melihat ini? Contoh terbaik adalah generasi sahabat. Itu tidak mungkin terbantahkan. Karena Rasulullah SAW sebenarnya saya sebutkan dua riwayat. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunuhum, tsumma alladziina yalunuhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Riwayat yang lain, redaksi matan hadisnya itu berbunyi khairul ummati qarni, tsumma alladziina yalunuhum, tsumma alladziina yalunuhum. Sebaik-baik umat itu adalah generasi di zamanku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tetapi Rasulullah SAW nanti ada beberapa saat menjelang beliau wafat, itu riwayat-riwayat menunjukkan bahwa umat-umat setelah 3 generasi ini itu juga ada yang dapat mencapai kebaikan generasi pertama. Iya, bisa. Tapi mereka itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Ujiannya generasi-generasi setelah 3 generasi itu, ujiannya itu untuk bisa berada di level seperti generasi sahabat, itu seperti menggenggam batu yang menyala, yang panas. Cuma jadi bisa bayangkan, memegang agama itu nanti ada dalam keadaan seperti menggenggam bara api. Bapak Ibu, kita kalau sholat itu baca Al-Fatihah tidak? Baca Al-Fatihah tidak? Ihdinas siratal, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang, lanjutannya Bapak Ibu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Ketika sampai di ayat terakhir ini, kita sering fokus tuh 2 ayat. Siapa yang dimurkai Allah? Orang Yahudi. Siapa yang tersesat? Orang Nasrani. Sekarang kalau ditanya ke jenengan, an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat ya Allah, siapa mereka Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau melihat ayat ini, para mufassir selalu menghubungkan dengan surat An-Nisa ayat 69 dengan cek. Jadi Al-Fatihah ini ayat ke-7 dicek, dihubungkan dengan surat An-Nisa ayat 69. Ini mudah diingat. Apa itu? Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan bersama dengan mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah. An'amallah. Jadi an'amta alaihim ini dihubungkan dengan an'amallah alaihim. Dari siapa? 4 golongan. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Fa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang masuk
diberi nikmat itu 4. Para nabi, para siddiq yang membenarkan semua ajaran Allah dan Rasulnya, syuhada, pembenaran sampai level dia syahid di jalan Allah, wassalihin, orang yang selalu terus berbuat baik. 4 ini. Dan contoh nyata dari 4 ini ada di sahabat Rasulullah SAW. Saya bacakan satu riwayat untuk menggambarkan bukti persaudaraan itu. Jadi persaudaraan sampai pada level dipuji oleh Allah. Jadi ceritanya begini. Di masjid Rasulullah SAW kedatangan tamu yang baru masuk Islam, baru hijrah, menyusul. Rasulullah SAW menawarkan, siapa yang mau menjamu? Aku ya Rasulullah. Sahabat ini melihat kesempatan itu, langsung diambil. Ketika sampai di rumah, dia kan nggak tahu. Dia bilang sama istrinya, kita akan menjamu tamu Rasulullah SAW, maka siapkan makanan. Istrinya terkejut, demi Allah, ada makanan hanya tersisa untuk anak-anak kita. Maka dikatakan, sibukkan anak-anak kita dengan permainan. Kalau mereka lapar, tidurkan mereka. Akhirnya dilakukan itu. Mereka lapar, ditidurkan. Ketika makanan sudah matang, dipadamkan lampunya. Seakan-akan mereka makan bertiga. Padahal yang makan hanya tamunya saja. Keesokan harinya ketika bertemu Rasulullah SAW, itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW disebutkan. Kalau dalam riwayat disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tertawa melihat apa yang kalian lakukan. Dan nggak cukup hanya di situ Bapak Ibu. Turun surat Al-Hasyr ayat 9. Al-Hasyr ayat 9. Saya bacakan ayatnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan mereka orang-orang Ansor yang sudah menempati Madinah sebelumnya dan juga telah beriman. Yuhibbuna man hajaru ilaihi. Mereka itu menyukai, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah menuju ke tempat mereka ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka itu tidak menjadikan ada rasa keinginan atau ada rasa suka terhadap semua apa-apa yang telah mereka berikan untuk saudaranya yang hijrah, muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka ini orang-orang Ansor itu digambarkan begini Bapak Ibu, mendahulukan kepentingan orang muhajirin meskipun mereka sendiri sedang kesusahan. Maka dilanjutkan ayatnya, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang diselamatkan dari atau dilindungi dari kekikiran dirinya sendiri, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, sesederhana itu peristiwanya, tetapi perkara itu di langit sangat besar sampai turun ayat. Kalau jenengan pada posisi keluarga itu sudah selesai dunia Bapak Ibu, karena ada ayat yang mengirim. Itu nanti orang-orang itu, saya akan bercerita khusus nanti siapa mereka ini. Itu dalam pandangan sahabat sudah besar karena melihat ayat ini turun karena dia. Ayat surat An-Nisa ayat 69 tadi yang saya bacakan, itu juga ada asbabul nuzulnya Bapak Ibu. Yang tadi wa may yuti'illah wa rasulah, itu kan ceritanya begini. Lihat cintanya para sahabat itu. Kalau sudah dipersaudarakan begini karena keimanan, itu gak main-main. Para sahabat, ada seorang sahabat Rasulullah di masjid, Rasul itu didatangi. Sahabat ini
konsultasi kepada Rasulullah SAW tentang rasa sukanya kepada Rasulullah. Sampai begini, ya Rasulullah, demi Allah, aku itu begitu mencintaimu. Ya Rasulullah, rasa cintaku ini sampai begini, lebih besar rasa cintaku kepadamu daripada keluargaku. Belum selesai juga, Rasulullah, rasa cintaku itu lebih besar dari rasa cintaku kepada anakku. Rasa cintaku kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sampai kejadian begini, diceritakan semua itu. Suatu hari aku di rumah itu, aku teringat dirimu, maka aku ingin segera melihatmu, maka aku mencarimu keluar dari rumah. Tapi ya Rasulullah, suatu ketika aku juga khawatir. Nah, semuanya sahabat langsung gini kan, ada apa dikhawatirkan? Aku khawatir, sebagaimana aku tahu bahwa engkau akan meninggal dan aku pun akan meninggal. Engkau meninggal lalu masuk surga dan engkau akan dihukumkan oleh para nabi. Tetapi kalau aku meninggal, jikapun, nah itu belum yakin kan, jikapun aku masuk surga ya Rasulullah, tapi aku kan gak bisa melihatmu. Bagaimana ini? Coba bayangkan, cita-cita hidupnya begitu. Jikapun aku masuk surga, lalu aku tidak melihatmu, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah Bapak terdiam, Rasul itu diam, para sahabat diam semuanya. Ini yang meriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah, diam. Turunlah ayat itu tadi. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Lega sahabat itu. Kelak kalau masuk 4 kelompok ini, itu bisa saling menemui, gak usah khawatir. Lega sahabat itu. Coba, sahabat itu, kata Ummul Mukminin Aisyah ini ya, jadi ayat itu ada hubungannya dengan tadi pernyataan sahabat tadi. Ya kita harus punya yang seperti itu. Kalau yang sudah kita sering jaringan sampaikan, bahkan ketika dipersaudarakan itu Bapak, kasus yang dalam riwayat ini fi dari Anas bin Malik, di rumah Anas bin Malik itu kan 45 orang muhajirin sama ansor. Itu sampai warisan, pembagian harta semuanya diikuti sampai istrinya ditawarkan, tapi itu kan gak diambil. Nah, kelak Isa mendahulukan sahabat. Itu ada satu riwayat lagi, saya jadi teringat. Salah seorang sahabat itu dapat kiriman kepala kambing. Bapak Ibu yang kemarin Idul Adha dapat kepala kambing, ingat. Salah seorang sahabat itu dapat kepala kambing. Karena Rasulullah SAW yang paling beliau suka adalah bagian depan, kaki bagian depan, daging kaki bagian depan. Kepala kambingnya dikasihkan salah seorang sahabat. Sahabat itu mengatakan, aku tahu salah satu si fulan itu lebih membutuhkan daripada aku dan keluargaku. Diantar ke situ. Ditanyakan dari mana ini? Begini ceritanya. Sahabat itu kalau dikasih ditanya dulu siapa ini. Kalau kita kan alhamdulillah. Itu diterima. Begitu tahu begitu, oh dikatakan, oh tidak. Aku tahu ada keluarga si fulan itu lebih membutuhkan daripada. Tahu Bapak Ibu, dalam riwayat itu 7 rumah sampai kembali kepada yang pertama. 7 rumah sampai kembali kepada yang pertama. Jadi di antara para sahabat saking mendahulukannya. Yang masyhur salah satunya adalah ketika wafatnya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu dengan 3 orang sahabat itu. Ketika satu sahabat akan diberi minum, tolong dia dulu. Yang salah satu dari 3 yang paling saya ingat adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ini anaknya Abu Jahal ketika meninggal dunia. Jadi dia dahulukan saudaranya.
Dahulukan saudaraku, 3 orang itu balik. Akhirnya ketika kembali yang kedua sudah meninggal, kembali kepada yang ketiga sudah meninggal, kembali kepada yang pertama sudah meninggal. Ada, jadi persaudaraan itu dimulai di masjid tadi. Maka dikatakan la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid harus dibangun atas dasar takwa. Dan dari ketakwaan itulah lahir nanti Pak. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, jumlah sahabat Rasulullah SAW kan ada banyak pendapat. Kalau melihat peristiwa Haji Wada sekitar 144.000 atau 122.000. Tapi Imam Asy'uti berdasarkan misalnya salah satu standar para ahli hadis itu sekitar 120.000. Kalau gurunya Imam Muslim, Abu Zur'ah, gurunya Imam Muslim itu berpendapat 114.000. Dari sekian, kalau kita ambil satu pendapat Imam Asy'uti 120.000 sahabat itu 3/4-nya adalah perawi semuanya, perawi hadis, perawi Al-Quran. Karena Al-Quran itu pakai riwayat juga. Alhamdulillah Indonesia dari sisi itu apa itu? Para penghafalnya semakin banyak, para penghafal bersanad itu juga sudah semakin banyak. Hadis ya juga semakin banyak. Tetapi hal-hal yang negatif kan juga semakin banyak. Kalau yang terakhir hari kemarin saya dapat terkejut lagi itu kan pasangan kumpul kebo. Katanya itu kenapa harus disebut kumpul kebo? Tidurnya sama kebo apa akhirnya? Kan 34,6 juta itu padahal satu bahaya zina saja itu mengundang azab. Ini 34 juta. Jadi salah satu indikatornya itu apa? Karena tidak ada pengajuan resmi untuk nikah itu. Hanya prediksi saja. Tetapi kalau itu benar terjadi, itu benar-benar musibah. Nah, sekali lagi, bagaimana kita kembali? Kita kembali ke masjid, membawa keluarga kita, tetapi kita wujudkan dengan standar yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga masjid ini adalah permukaan yang istimewa, Pak. Sebagai penutup, untuk menguatkan kita, di seluruh permukaan tanah di kampung kita, masjid itu telah memiliki keutamaan. Dan dari seluruh permukaan masjid yang ada di bumi ini, maka 3 permukaan masjid yang istimewa itu adalah Masjid Al-Haram nomor 1, Masjid Nabi nomor 2, Masjid Al-Aqsa nomor 3. Maka kalau kita bicara Masjid Al-Aqsa, maka kita tidak mungkin melepas diri kita dari melihat peristiwa di Palestina. Maka itulah kenapa 1 kali sholat di Masjidil Haram setara 100.000 di sini. 1 kali sholat di Masjid Nabi setara 1.000 di sini. Dan Masjid Al-Aqsa kurang dari itu, tetapi lebih tinggi dari seluruh permukaan masjid yang lain. Dan kita punya bekal karunia Allah untuk mengingat ayat Allah, agar kita berhati-hati atas semua nikmat. Karena apa? Kita telah diberi nikmat oleh Allah dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Dan kita juga telah diberi nikmat oleh Allah dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Maka tinggal kita menjalani karunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu ikhtiarnya kita mulai dari masjid kita ini, dengan mengembalikan kemuliaan masjid itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka jangan ingat semuanya fadilah masjid itu, dan itu adalah benar-benar akan kita ambil dan kita jalani. Semoga ikhtiar kita ini yang sederhana ini membawa diri kita, keluarga kita, dan umat kita ke masjid menjadi bagian salah satu amal yang akan membawa kita kepada ampunan Allah SWT. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim li wa lakum. Nasrullah wa fathun qarib wa syaril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu, kajian kali ini